Suri, kamu bawa makanan apa hari ini? Aku bawa ciki. Ciki, kamu bawa coba lihat mana cikinya? Ada di sana Kak ya. Lina bawa apa, Lina? Halo anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Baik Bu Guru. Alhamdulillah. Kemana lagi coba? Naik kereta bolak-balik Bandung. Oh, ngapain itu naik kereta? Kereta api? Jalan. Jalan-jalan. Ada yang kemana lagi? Nggak kemana-mana Bu Guru. Oh iya, tadi kemana-mana. jalan-jalan. Nggak kemana-mana. Tadi jalan-jalan aku, Bu. Jalan-jalan kemana tuh? Ke kebun binatang. Kebun binatang? Di mana kebun binatangnya itu? Itu yang baru, Bu, yang baru, yang di Lembang. Yang baru. Ada yang tahu namanya apa? Lembang Park Bu. Oh, emang ada apa aja di sana? Ada banyak kuda Anil Bu Guru, kuda Anil. Kuda Nil itu yang kayak gimana? Ada yang tahu kuda Nil seperti apa? Yang gede Bu Guru, makannya tuh semangka sebulat gede Bu Guru, nggak pernah dipotong-potong. Oh Iya, gitu. Kalau misalkan makan apel itu jadi siapa itu kalau makan apel? Jadi Ibu. Maaf Bu Guru. Ayo. Maaf Bu Guru. Iya nggak apa-apa. Tapi lain kali ada waktu istirahat ya. Ya Bu Guru. Iya. Siapa yang di sini tahu tempat hidup binatang? Ada yang tahu? Aku Bu Guru. Aku Bu. Apa coba? Kayak gimana? Ayo siapa dulu? Siapa yang mau pertama? Oke, bangun rumah ini silakan. Ada yang tahu apa aja tempat hidup hewan? Udara. Terus air kayak gimana? Air Citarum? Air apa ya? Laut Bu. Air laut. Pintar, good job. Di daratan juga. Aduh, ada adik-adik aku di belakang, maaf Oh, ya. halo adik-adik. Lina adiknya banyak banget. Maaf ya, aduh. Oke. Oh iya, Bu Revina punya permainan. Mau nggak kalian main permainan tentang hewan? Ada mau? Bu. Oke. Bu Revina share screen ya. Bentar. Iya Bu Guru. Oke, sudah ada? Sudah, Bu. Ini warnanya hijau-hijau. Karena kita akan membahas tentang hewan, mengenal macam-macam hewan. Oke, kita mulai ya. Kita mau belajar ya, kita belajar. Kamu lebih banyak. Iya, gak apa-apa. Kita sekarang belajarnya sambil bermain aja ya. Kita main. Kita tinggal pencet yang gamesnya. Yuk. Oke. Siapa yang sudah bisa baca? Ada yang mau baca? Baca soalnya? Ayo, mau Bu Guru tunjuk atau misalkan kalian mau mengajukan diri? Aku aja, Bu. Ayo, silahkan. Yuk, baca. Gimana coba ini bacanya soalnya? Ayo, tadi siapa yang baca? Aku aja, Bu. Ayo, silakan. Lina ya. Lina silakan baca, Lina. Pilihlah huruf D pada hewan yang hidup di darat.
Pilihlah huruf A pada hewan yang hidup di air. Pilihlah huruf K pada hewan yang hidup di keduanya. Good job, pintar. Terima kasih, Lina. Oke, nah nanti coba kalau ini namanya hewan apa, ada yang tahu? Kuda. Kuda, apakah betul kuda? Itu Ada yang bilang kuda, ada yang bilang kambing. Masya Allah. Soalnya sama punya tanduk Bu Guru. Oh iya, betul. Iya, ada tanduknya ya, tapi tidak semua tanduk itu dikatakan kambing ya. Ini tuh namanya rusa. Rusa itu yang mirip dengan kancil. Kalian tahu cerita kancil dengan buaya? Iya, itu. Coba kalau misalkan rusa tinggalnya di mana? Di darat, di air, atau di keduanya? Ada yang tahu? Jawabannya apa? D atau K? di darat, Bu. Di darat. Darat. Di darat. Di keduanya. Coba kita lihat apakah betul di keduanya. Kita pencet ya. Ya, salah, kurang betul. Ya salah, padahal aku suka nonton kalau di film. Padahal aku suka nonton di film dan yang jalan-jalan lewat sungai Bu Guru. Oh gitu, iya betul. Jadi tidak semua yang lewat sungai itu harus tinggalnya di keduanya ya. Oke, berarti tadi siapa yang jawab di darat? Aku. Coba kita lihat ya, apakah betul atau salah. Aku. Darat, kita pencet. Wah, betul. Oke, kita ke halaman berikutnya. Coba. Bu, Nah, ini ada yang tahu ini hewan apa? itu penyu kan, Bu? Penyu. Kura-kura. Ini Kura-kura. penyu dan kura-kura itu hampir sama ya. Coba kalau penyu atau kura-kura hidupnya di mana? Ya, iya. Air. Hidupnya di air. Siapa yang jawabnya di udara? Di air, ada yang bilang di air. Coba kita coba ya, di air apakah betul? Kita tekan yang huruf A-nya. Yeay, good job. Pintar. Oke, kita lihat selanjutnya lagi ya. Nah, ini ada yang tahu ini hewan apa? Kodok. Kodok. Siapa yang pernah lihat di rumahnya itu ada kodok? Ada kata Aku. Coba ada yang tahu bunyi katak itu seperti apa? Webek. Webek. Betul. Ada lagi bunyi katak seperti apa? Nah, itu adalah permainan kita. Nah, untuk hari ini ya. Oke, coba. Sekarang Bu Guru mau tadi tolong coba sebutkan siapa yang tahu hewan yang ada di darat. Sekarang karena kita belum bisa ketemu ya, belum bisa ketemu secara langsung, belum bisa ketemu bareng sama Bu Guru, main bareng, baru bisa melewati Zoom. Insya Allah kita doain ya, semoga lain kali nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi secara langsung, nanti kita belajarnya, bermainnya nanti di rumah Nurul, di rumah Siti Hamidah, di rumah Nur Fadila, atau di rumah Lina, atau di rumah semuanya. Oke? Insya Allah kita doain ya, semoga pandeminya cepat selesai. Oke. Kita akhirin aja ya bermain hari ininya. Jangan lupa. Aku masih mau. Oh iya. Ya. Kita Kurang lama. kurang lama, nanti kita lama lagi ya, lebih lama lagi, tapi kita harus siap untuk bermain, untuk belajar biar coba siapa yang mau mimpin doa di dalam hati? Ada yang mau? Nur Fadila katanya mau. Oke, hari ini bonus sama Bu Revina aja ya. Oke. Yang rapi. Ada yang masih ingat? Tangannya ke samping, ke atas, ke depan, lipat yang rapi. Oke, siap? Siap Bu Guru. Oke, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, lipat yang rapi. Oke, kalau mau berdoa gimana tangannya? Yuk, kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Keluar Zoom duluan ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Bu, Alhamdulillah. Yang lainnya apa kabar? Baik, Bu. Revina, apa kabar Revina? baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan jaga kesehatan juga. Oke, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Nah, sebelum masuk ke materi, itu mau tanya dong, pekan lalu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat?
Hewan, Bu, hewan. Hewan. Kalau matematika nih, kita akan belajar matematika. Ada yang masih ingat? Coba tebak. Ada 2. Matematika kemarin kita belajar apa? Penjumlah. Betul, penjumlahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ada yang udah tahu bilangan pecahan itu seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Oh, oke, kita lanjut ya. Bilangan pecahan. Nih, bilangan pecahan itu bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda. Jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Contohnya seperti apa? Nih, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada telur asin. Satu telur asin dibagi menjadi 2. Lalu di sini ada keja, dipotong-potong menjadi 4. Di sini ada buah apel, dipotong-potong menjadi 4 juga. Dan di sini juga ada buah pepaya dibagi 2. Nah, contoh gambar ini termasuk dalam bentuk bilangan pecahan. Apa? Bilangan apa? Jangan. Pinter. Nah, kalau misalkan ibu punya biskuit nih 1, lalu dibagi 2, itu pecahan bukan? Pecahan. Pecahan, pinter. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada materinya nih. Mengenal konsep pecahan melalui lipatan kertas. Pecahan dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya tepat menutupi satu sama lain. Bagian yang dilipat dibuka dan diarsir sesuai yang dikehendaki, sehingga akan didapatkan gambar daerah yang diarsir. Nih, contohnya seperti ini ya. Nih, ada contohnya lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Ketika dibagi 2, kalian bisa arsir salah satu bagiannya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang diarsir adalah 1/2. Kenapa 1/2? Nih, 1/2 dibaca juga bisa dengan setengah. Satunya disebut pembilang, 2-nya disebut penyebut. Ingat, 1 di atas namanya pembilang. Kalau di bawah, angka di bawah namanya penyebut. Pinter. Oke. Nah, kalau ini apa coba? Berapa ya? Yang tahu ini berapa? 1/2, Bu. 1/2. Coba yang lainnya. 1/2. 1/2. 1/2. Nah, ini 1 bagian, seluruhnya 2 bagian. Jadi 1 bagian itu dibagi menjadi 2 bagian. Hasilnya betul, 1/2. Nih, bisa disebut 1/2, bisa dibilang 1/2 atau setengah ya. Lanjut. Bagian yang diarsir menyatakan pecahan. Pecahan berapa? 9. Nih, gambar ini ayo perhatikan. Ini berapa? Pembilang. Ini berapa? Pecahan berapa dulu ini anak-anak? 2, Ibu. 2. 2. Benar. Nah, 1 yang bagian atas itu disebutnya pembilang. Ingat ya, angka di atas dalam pecahan disebutnya pembilang. Pembilang adalah beberapa bagian yang dipotong atau diarsir. Pembilang itu yang diarsir. Lalu penyebut. Penyebut itu Ibu, aku mau izin ke belakang dulu, boleh nggak, Bu? boleh. Silakan. Ini penyebut ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Penyebut adalah jumlah seluruh bagian benda yang utuh. 1 bagian diarsir, lalu 2 ini disebutnya 2 benda bagian yang utuh. Nah, kalau ini menulis bilangan pecahannya bagaimana ya? Mana pembilang dan mana penyebut? Coba. Siapa yang bisa? Coba, Yasaro, ada Yasaro?
Ya, Bu. Ya, ini pembilangnya yang mana ya? Pembilang adalah beberapa bagian yang dipotong atau diarsir. Yang satu. Yang satu. Coba yang lainnya betul apa tidak? Satu isinya. Betul. Coba kita lihat ya. Good job. Dan sisanya adalah 4. Disebutnya dengan penyebut. Kenapa 4? Ada yang bisa jawab? Jumlah keseluruhan, Bu. Betul, jumlah keseluruhan dari benda yang utuh. Nah, ini Ibu punya kuis nih. Ada 3. Siapa cepat dia dapat ya. Yang pizza A nih. Siapa yang tahu ini berapa potongannya? 1/2. 1/2. Good job. Yang B? 1/3. 1/3, Bu. 1/3. Good job. Yang terakhir nih, jelas banget nih. 1/4. 1/4, Bu. Berapa? 1/4. Ada yang jawab 1/6? Aku, Bu. Siapa tuh? Suri. Kenapa bisa jawab 1/5, Suri? Aku ngitungnya ada 6, Bu. Wow, ada Sinyal aku jelek, Bu. jelek. Jadi burem ya. Oke. Iya, jadi Jawabannya jadi 1/4. Oke, kalian hebat sekali. Makasih ya. Hari ini Ibu sangat senang karena kalian bisa membuat Ibu ketawa. Oke, good job. Untuk pertemuan kali ini Ibu sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sesuai yang Ibu sudah sampaikan tadi Apa, di Bu? grup WA, sudah baca belum? Belum. Sudah baca Belum. belum? Belum. Nah, nanti yang belum baca dibaca dulu ya di grup WA ya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang mana LKPD itu bisa kalian buka di halaman 28, tema 3 ya. Ya, Ibu. Tema berapa, Lina? Lina. Sama 3. Tema 3 halaman berapa, Nur? Halaman 27, Bu. Iya, betul. Tema 3 halaman 27. Di sana ada tentang sifat-sifat benda. Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang sifat-sifat benda. Sifat-sifat wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga benda apa? Benda gas. Coba bisa diulang lagi, Nurul. Ada berapa benda sifat wujud benda? Ada 3, Bu. Ada padat, cair, dan apa tuh lagi? Oh, gas. Di tema 3 halaman 28, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa, Bu? Silahkan kalian menuliskan masing-masing di beberapa wujud benda itu. Contohnya 5 ya. Untuk di benda padat silahkan kalian 5 berikan contohnya. Di benda cair juga 5 dan juga di benda gas juga 5. Nah, dikumpulkan, Ibu tunggu sampai jam 11 ya. Ke grup Classroom, ke GC. Siap? Google Classroom siap? Ibu tunggu ya Nurul ya dan teman-teman semuanya. Mau lebih dari 5 ya. Aku mau Boleh, lebih boleh. dari 5, Ibu. Boleh, Nak. Kalau lebih 5 Ibu akan kasih hadiah ketika nanti ya. Oh, pinter kamu. Ya, Ya, gak Bu. boleh gitu Nurul, siap? Ya, Bu, maaf. Ya, terima kasih. Itu aja penugasan dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Ada yang tahu kelipatan persekutuan itu apa? Ada Bu, persekutuan serikat ya Bu ya, yang itu bukan, yang penjajahan. Bukan. Bukan bukan Itu mah sejarah. Ini mah matematika. Oh, bukan. Aku lupa Bu. Iya, gak apa-apa. Sok siapa yang tahu? Ada yang tahu? Lupa aku mah, Bu. Apa? Nggak Itu tahu. Nurul biasanya tahu, Bu, Nurul. Coba, Nurul. Apa, Bu? Faktor persekutuan itu apa coba? Persekutuan tuh perkumpulan, bukan? Bukan. Jadi, faktor persekutuan itu adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Contohnya, faktor persekutuan dari 2. Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya, sok sebutin. Aku Inur. Aku, Ibu. Dia mah ngetahuan. Ya udah deh, Sok ngapain Nur aku Fadilah dulu. dulu, ntar Lepina. Ayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Itu bukan, Bu? Iya, betul. Sampai 16, 17-nya salah ya. Oh iya, Bu. Ya, sekarang ada yang tahu faktor persekutuan dari 12? Enggak Bu. Nggak tahu, Bu. Ih, banyak banget angkanya 12. Boleh pakai kalkulator HP Bapak Bu. Boleh, sok silakan asal benar. Waktu Suri, kamu TI. Ih, Lina nggak apa-apa biar cepet. Ayo, siapa yang tahu? 12 tambah 2 ya Bu ya. Bukan, Ih, faktor lama-lama. persekutuan dari 12. Berarti- Jadi, bilangan berapa aja yang bisa dibagi 12? Oh, ini 2. 2 bisa tahu. Satu bisa dibagi 12 bisa dibagi 1. Ya udah berarti 1, Ya, terus? 2, 3, 4, 4, 6. Oh ya, 6. Pinter ih. Terus berapa lagi? Iya dong. Terus? Suri tak bisa nggak? Nggak bisa, Gunda. Aku nggak bisa Bu. Tuh, Aku itu fobia Lina kayaknya angka. bisa deh. Lina bisa kayaknya, Lina. Iya, betul yang disebutin kalian semua. Sekarang, ada yang tahu kelipatan persekutuan itu apa? Pembagian. Enggak Bu. Bukan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan-kelipatan dari 2 bilangan atau lebih yang bernilai sama. Sekarang, ada yang tahu kelipatan 5 berapa aja? 10, 15. 10, 15, 20, Terus? 25, gitu bukan, Bu? Iya, betul. Sekarang ada yang tahu kelipatan dari 2? 1, 2. 2. Terus? 2, 4, 6, Kelipatan 8, 2, kan, Bu? 10, 12, 14, 16. Kenapa? Iya, betul. Ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik. Di Google Classroom telah
ada ini apa? Tugas yang harus kalian kerjakan sebanyak 10 soal. Nah, dikumpulkan. Boleh nggak Bu minta Sampai- bantuan Bapak, Bu? Boleh kalau bisa ya. Boleh nggak dikerjain sama Aku mah kakak? ya Boleh, udah aku makasih, dikerjain Bu. sama bapaknya Surya aja ya. Yang Iya, punya boleh aku. silahkan. Iya, aku kan Fobia angka, Revina. Oh Jadi iya, aku iya. juga dikerjain sama bapaknya Suri. Iya. Cukup. Baik, semuanya sudah mengerti. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik, Bu. Kalian baik-baik saja dan semoga selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, di perubahan wujud benda itu ada beberapa jenis perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Coba di sini bacakan oleh siapa saja yang berani kalau mencair itu apa? Aku, Bu. Boleh, cepat. Mencair ialah perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Iya, betul. Mencair itu perubahan dari benda padat menjadi cair. Coba di sini ada yang tahu tidak contohnya apa? Es batu. Lah, contohnya apa? Es krim. Keren, Bu. Iya, betul. Kenapa es krim bisa dikatakan membeku mencair? Kenapa es krim bisa dikatakan perubahan wujud benda yang bisa mencair? Karena es krim itu kan di freezer ya, Bu, ya kan. Kalau di freezer jadi padat, terus kalau misalkan kelamaan enggak di freezer terus didiamin kayak di luar di piring gitu misalkan, jadi mencair lama-lamanya gitu kan, Bu, contohnya, Bu. Ya, betul, Nurul. Ya, selanjutnya membeku. Coba jelaskan membeku itu apa, ya Saroh? Membeku ialah perubahan benda cair menjadi wujud benda padat. Iya, betul. Coba di sini yang bisa kasih contohnya. Batu. Emang batu bisa, Revina? Kan batu emang keras, kerikil kan batu. Maksudnya es batu ya. Nah, kalau es batu itu bisa. Yang pertamanya itu asalnya dari benda cair. Ketika air itu dimasukkan ke dalam freezer, maka itu bentuknya akan padat atau menjadi batu. Nah, itulah contohnya, yaitu es batu. Begitu. Siapa tadi yang jawab batu? Revina, Bu. Revina, Ibu. Oh iya, jadi contohnya apa tadi kata Ibu? Es batu, Ibu, yang di ke freezerin jadinya keras. Nah, yang betul itu es batu ya, jangan batu. Sekarang yang ketiga, Oke, Ibu. perubahan wujud benda menguap. Coba Revina, apa itu menguap?
Ibu, aku belum lancar baca. Coba dibantu sama temennya. Tapi aku mau coba baca ya, Bu. Menguap. Boleh. Iya, Kak. Perubahan wujud benda. Coba dibantu Nurul. Aku bingung Ibu bacanya. Kenapa, Bu? Coba dibantu dibaca. Kalau menguap itu apa? Menguap ialah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Iya, betul. Coba contohnya apa di sini? Contoh menguap itu apa? Kalau ngantuk ya, Bu. Bukan maksudnya menguap itu ya. Nah, jadi contoh menguap di sini itu seperti kita menjemur baju. Pernah gak lihat orang tua kita menjemur baju? Atau kita memperhatikan baju itu ketika dijemur? Pernah tidak? Bu. Ya, tadinya kan baju itu basah. Ketika terkena sinar matahari, lama-lama baju itu akan kering ya. Nah, itu contohnya. Coba yang selanjutnya ada mengembun. Coba baca Siti Hamidah, mengembun itu apa? Siti Hamidah. Sinyalnya jelek, Bu. Apa tadi? Baca ya mengembun katanya Teh Hamidah. Oh iya. Mengembun ialah perubahan wujud benda gas menjadi cair, Bu. Ya, betul. Mengembun itu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, di sini contohnya itu ada daun atau bunga. Nah, ketika daun bunga itu di pagi hari, dia akan mengembun. Suka ada air yang ada di daun ya, itu tuh adalah embunnya ya. Ya, Bu. Ya, perubahan wujud benda yang kelima itu ada menyublim. Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Nggak tahu, Bu. Apa ya, Bu? Nah, contohnya itu kapur barus atau kamper. Biasanya itu suka ada di kamar mandi. Pernah lihat tidak? Pernah di kamar mandi aku gitu, Bu. Nah, itu lama-lama akan habis. Nah, itu disebutnya menyublim. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengkristal. Mengkristal itu ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Contohnya apa di sini yang mengkristal? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, contoh dari mengkristal itu adalah salju ya.
karena uapnya itu akan menjadi butiran es. Gitu. Coba di sini Ibu akan apa contoh dari masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ibu terdengar tidak? Terdengar jelas, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang alhamdulillah baik. Bu, baik. Alhamdulillah ya, semua sehat-sehat. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan cara mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Jadi, teks narasi sejarah itu adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Nah, peristiwa sejarah tersebut disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kalian dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah teks narasi itu hanya berupa teks narasi sejarah? Atau ada teks narasi yang lain? Ibu, kalau cerita buaya itu termasuk nggak, Bu? Ya, Kancil dan buaya termasuk nggak? Termasuk ya. termasuk Kata ya. aku termasuk. Iya, betul. Nah, jadi banyak ya. Tadi kata Suri ada cerita buaya, terus masih banyak ya. Tidak hanya Itu termasuk enggak? apa, Lina? Kalau cerita legenda itu termasuk enggak, Bu? Seperti cerita Danau Toba. Itu termasuk ya. Nah, terus ada juga teks narasi pengalaman liburan, bisa juga teks narasi tentang idola ya. Nah, di dalam teks narasi sejarah terdapat banyak sekali informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Agar kalian semua lebih mudah memahami informasi pentingnya, kalian dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut melalui rumus 5W plus 1H. Nah, ya Saroh, tolong sebutkan rumus 5W plus 1H. Oh, nggak ada ya, ya Sarohnya. Ada. Nurul aja coba, tahu nggak rumus 5W plus Aku 1H? ke air dulu, aku izin ke air, ditunjuk terus. Ya udah nggak apa-apa, ke air dulu aja. Sama Revina aja. 5W 1H. Aku taunya cuman yang watt aja, Bu. Aja, oke, nggak apa-apa. Nah, keempatnya itu ada when, where, why, sama who. Nah, yang hanya itu adalah how. Pertama, tadi ada what atau apa. Kalimat apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, ada where atau di mana. Kalimat di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, when atau kapan. Kalimat kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat, ada who atau siapa. Kalimat siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kelima, ada why atau mengapa. Kalimat mengapa digunakan untuk menanyakan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya seperti mengapa peristiwa Bandung Lautan Api itu bisa terjadi. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana.
Kalimat bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, selain menggunakan rumus 5W plus 1H dalam mendapatkan informasi penting dari teks narasi sejarah, juga dapat kita peroleh secara lisan. Caranya yaitu dengan mendengarkan teks narasi yang dibacakan gurumu atau temanmu secara seksama. Selain itu, catat juga informasi pentingnya dalam buku tulismu. Jangan lupa dicetak atau Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina. Ibunya ini nggak ada sinyal kayaknya. Ibunya kemana? Hei, ibunya kemana? Ini nih ada. Kasih suara Ibu. Tadi ibu suaranya nggak ada. Lanjut, Maaf Bu. ya, Penutup, Bu. 1 menit lagi, Bu. Sinyalnya jelek. Nah, anak-anak, sebagai pemahaman, silahkan temukan informasi-informasi penting dari teks narasi sejarah yang telah Ibu bacakan dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan habis banyak. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai macam-macam gaya. Ini itu kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, gaya dan gerak. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, 1. Setelah membaca teks mengenai gaya dan gerak, diharapkan kalian mampu mengetahui apa itu gaya dan apa itu gerak. Yang kedua, setelah mengamati macam-macam gaya, kalian dapat mengidentifikasi jenis gaya yang mengenai suatu benda. Yang ketiga adalah setelah berdiskusi, kalian mampu menerapkan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, kalian mampu menceritakan pengalaman tentang gaya apa saja yang telah ditemukan. Oke, setelah itu lanjut kita ke materinya. Nah, di sini ada yang bisa bacakan, tolong, sama Nur Padilah ada? Hadir, Bu. Boleh, tolong bacakan ya. Pengertian dari gaya itu apa? Gaya adalah tarikan dan dorongan, Bu. Oke, pinter, bagus. Nah, di situ ada gambar apa saja? Tukang Gambar- bakso, Bu. Sapi. Bakso sama sapi, pinter. Sama sapi ya, contoh tarikan. Nah, itu kalian kalau misalnya lihat sapi menarik gerobak. Nah, itu adalah contoh tarikan. Berarti sapi ini juga melakukan gaya ya. Begitu. Nah, ini tukang bakso. Tukang bakso sering mendorong gerobak bakso. Berarti itu juga termasuk gaya. Jadi, sapi yang menarik gerobak adalah gaya tarik, dan orang yang mendorong gerobak adalah melakukan gaya dorong. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu. Kalau misalnya Suri misalnya menarik meja, itu merupakan gaya bukan? Gaya, Ibu. Gaya. Menarik meja. Ya, menarik sama mendorong. Oke, kalian udah paham, lanjut lagi. Jadi di sini juga ada gerak. Nah, gerak itu adalah perpindahan tempat suatu benda ya. Itu kelewat, ada suatu benda maksudnya. Nah, di sini itu ada yang sedang bermain bola sama mendorong meja. Nah, ketika kita bermain bola, itu biasanya anak laki-laki ya sering main bola. Nah, ada bergerak, artinya dari satu tempat misalnya
dari gawang lawan dari gawang sendiri ke gawang lawan, itu kan kita berlari, otomatis kita berpindah tempat. Nah, itu disebut kita bergerak. Contohnya lain lagi adalah kita mendorong meja dari kiri, misalnya mendorong meja ke kanan, itu juga kita berpindah tempat, artinya kita bergerak. Begitu anak-anak, dilanjut karena waktunya semakin mepet ya. Kita belajar singkat saja. Yang selanjutnya adalah macam-macam gaya. Macam-macam gaya ini ada 4 anak-anak. Ada yang pertama, gaya apa? Gesek. Gesek. Dihasilkan dari 2 permukaan. Jadi persentuhan 2 permukaan. Contohnya ban mobil yang bergesekan dengan jalan aspal. Contoh lainnya ketika di rumah kita menggosok pakaian pakai setrika ya. Selanjutnya boleh lanjut lagi, gaya yang kedua, gaya pegas. Gaya ini kerja benda elastis. Kalau misalnya kalian main ketapel, itu pakai karet yang ditarik akan kembali ke bentuk semula ya. Contohnya ketapel. Lanjut lagi. Gaya yang ketiga, gaya magnet, yaitu benda yang menarik atau menolak. Contohnya paku yang didekatkan dengan magnet akan menempel. Contoh lainnya, ada hiasan yang di kulkas. Kalian tahu nggak yang magnet yang ditempel-tempel itu? Ada Oh, yang Ibu tahu? yang dari So Nice ya. Ya, Tahu. pinter, Suri. Lanjut lagi. Yang terakhir ini gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Contohnya apa? Buah apel jatuh dari pohonnya. Kalau misalnya kita meloncat juga itu pasti jatuhnya ke bawah. Berarti itu gaya gravitasi. Ada gaya tarik bumi ya. Lanjut lagi, kita lihat contohnya gambar-gambar di sini. Nah, ini anak-anak, contoh gaya gesek apa itu? Gambar apa? Yang pertama, sedang menyapu. pinter, itu gaya gesek. Atau kita jalan kaki pakai sendal juga gaya gesek. Yang kedua, itu main apa? Main ketapel. Pinter. Yang ketiga, itu ada contoh benda apa? Magnet. Terus yang terakhir itu gaya gravitasi. Itu ada gambar apa aja? Main bola ya, dilempar pasti ke bawah lagi. Ada yang sedang meloncat. Iya. Ada yang bukunya jatuhnya pasti kemana? Bawah. Pinter. Jadi gaya itu ada berapa macam? Ada 4. Nanti Ibu kasih tugas ya. Habis ini kalian belajar di rumah yang semangat. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Tapi aku lagi pilek. Oh, Revina lagi pilek ya. Iya, Bu. Semoga cepat sembuh ya. Makasih, Bu. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, sekarang Ibu mau yang minggu lalu dulu ya. Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Apa ya? Aku lupa. Matahari bukan Ibu. Apa? Energi bukan, Bu? Matahari bukan. Tentang energi. Betul, tentang energi. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang energi alternatif. Coba.
Ada yang tahu energi alternatif itu apa? Terbaca sama semuanya ya, bahwa energi alternatif itu adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional atau yang dapat diperbarui. Ya, energi alternatif itu energi terbarukan ya. Coba kalau sumber energi tradisional itu apa? Kalau angin termasuk sumber energi tradisional bukan? Iya, Bu. Nah, artinya Termasuk, sumber Bu. energi yang dapat diperbarui atau tidak? Yang dapat diperbarui, Ibu. Betul. Betul ya, kita lanjut lagi. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Baca dulu sama Fadila. Ada, Bu. Nah, dibaca dulu. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sumber energi tersebut sudah habis, berarti kita tidak bisa mendapatkan sumber energi tersebut lagi ya, karena sumber energi tersebut memiliki ketersediaan yang terbatas. Makanya kita harus cara menanggulanginya bagaimana? Tidak boros, Bu. Tuh, kita harus berhemat ya, berhemat energi, karena manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau sudah habis, berarti kita harus mempersiapkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya apa saja sumber energi alternatif itu? Ada yang tahu? Coba Lina. Sumber energi alternatif apa aja? Aduh, apa ya? Kipas angin bisa nggak, Bu? Kipas angin. Kalau kipas angin yang kayak gimana, Revina? Yang sama kita digerakinnya. Oh iya, apa kalau bahasa Sundanya? Hihit ya? Itu Bu, cuma ini bukan kipas angin, kipas angin pakai listrik, tahu Katina nggak punya ya. Kalau Ya berarti kipas Kan ada angin. tahu kipas angin yang dari undangan. Ya betul. Kalau kipas anginnya masih menggunakan listrik, berarti itu kita belum menggunakan sumber energi alternatif ya. Artinya masih membutuhkan listrik. Kecuali kalau kipasnya kipas yang terbuat dari kain ya, yang suka ada di undangan-undangan itu ya. Tuh. Nah, ini beberapa bagian dari sumber energi alternatif. Yang pertama ada, coba dibaca bareng-bareng. Yang pertama ada apa? Matahari. Matahari itu merupakan Sumber energi utama yang paling besar, paling besar, paling utama, paling banyak manfaatnya. Kita sebagai, jadi matahari itu merupakan sumber energi utama ya, yang paling utama. Karena kalau tidak ada matahari, kehidupan kita di bumi ini mungkin
Gelap ya. Angin gelap. Yang kedua ada apa? Angin. Angin topan. Udara yang ada di permukaan bumi terjadi karena tekanan udara. Ketiga ada apa? Air. Yang keempat panas bumi. Terus gelombang air laut, bahan bakar bio, dan terima kasih. Jadi sekian aja materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa menghafal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.